Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pada para alim ulama, para asyadid, para ustadz-ustadzah yang saya hormati, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Nurul Falah yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah bersama. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah pagi hari ini sebagai orang-orang yang beruntung, karena tidak semua orang, tidak semua umat Islam khususnya bisa melaksanakan seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Karena bagaimanapun juga ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pagi hari ini Pak Ustadz Mujahidin tidak bisa hadir untuk mengisi pengajian pagi hari ini karena beliau sakit. Untuk itu marilah kita hadiah Fatihah untuk beliau agar beliau segera diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Matur nuwun Bapak dan Ibu, memang kalau hari Ahad itu pagi tugas saya, kalau Sabtunya berarti memberikan informasi, mengingatkan kepada para ustadz yang akan mengisi pada pengajian Ahad pagi di Masjid Nurul Falah. Nanti biasanya 1 jam menjelang subuh, ya saya harus mengingatkan kembali, barangkali beliau lupa, sehingga kalau misalnya hadir berita itu datangnya pagi, ya mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, saya harus menghandle ini. Karena kalau pagi-pagi katakanlah kami harus menghubungi ustadz yang lainnya, ya kemungkinan beliau-beliau itu sudah punya jadwal tersendiri. Ya, apalagi kalau Pak Ustadz Ridho itu pasti, tolong besok saya diingatkan Pak, di bel, jangan hanya di WA begitu. Ya, biasanya saya itu WA kemudian miss call untuk mengingatkan para ustadz yang di pagi hari Ahad itu ada jadwal di masjid kita. Begitu Bapak dan Ibu, apalagi kalau misalnya saya ada tugas, ya istri harus memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk sarapan pagi setelah salat subuh atau setelah pengajian. Ini berarti jam 2:30 ya harus sudah bangun, ya. Kalau tidak bangun jam 2:30 ya kepansal nanti bekerjanya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, betapa kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih suatu keuntungan di negeri yang lebih abadi, yaitu di akhirat. Karena betapa beratnya kalau kita mau duduk seperti ini, dan banyak orang-orang yang nanti akan gelow, kecewa, ya, ketika misalnya nafas sudah ada di tenggorokan, mereka akan mengatakan, ya Allah, aku kembalikan. Yang pertama, aku ingin sedekah, aku ingin berinfak, aku ingin mengaji, aku ingin duduk seperti dulu ketika di Masjid Nurul Falah. Ya, karena apa? Glow atau kekecewaan nanti setelah nyawa di tenggorokan tidak ada artinya. Ya, karena apa? Kita tidak cukup hanya menunaikan sholat dan kewajiban kita, ya, hanya zakat kita, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Maka duduk pagi hari ini, ketika hari Ahad, ketika hari malam Senin nanti malam, ya, kemudian malam Rabu, ini sesuatu yang harus kita kejar, ya. Karena bagaimanapun juga ilmu, amal tanpa ilmu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tadi malam itu saya menghadiri acara resepsi pentas seni kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, ini kebetulan saya akhirnya teringat
dengan jamaah semuanya. Ketika subuh itu sudah bisa bersama-sama mulai Senin kemarin. Saya alhamdulillah dengan inisiatif dari Bapak Haji Sugeng itu untuk tadarus bersama, ya walaupun hanya 1 mukro, 2 mukro, dan itu alhamdulillah sudah 1 minggu dilaksanakan setiap subuh, ya itu alhamdulillah sudah berjalan. Jadi bagi yang sudah biasa lancar membaca Al-Quran, ya monggo bareng-bareng, karena sudah saya sampaikan bahwa deres Quran itu memang berat ya, walaupun sudah bisa membaca Quran, walaupun lancar seperti sudah membaca Al-Quran ya. Jadi saya sudah bisa membaca Al-Quran, tapi belum tentu setiap hari membuka Al-Quran gitu. Sehingga inisiatif kemarin ini yang pertama jelas secara pribadi saya menyampaikan terima kasih karena Pak setidaknya meringankan dosa saya ketika saya bisa membaca Al-Quran, tidak mengajarkan kepada istri, kepada panjenengan semuanya, ini juga merupakan dosa buat saya. Tapi alhamdulillah seperti kemarin bareng-bareng ya istilahnya ini. Kemudian di hari Sabtunya, karena Sabtu itu saya tidak ada jam kerja, maka bisa sedikit memberikan apa yang saya ketahui yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, sehingga bisa, kenapa sih kita membaca janya itu panjang gitu ya, sehingga walaupun Bapak dan Ibu semuanya tidak harus hafal, tapi setidaknya pengetahuan itu sedikit demi sedikit bisa diketahui, sehingga apa yang Bapak Ibu baca mengerti, oh ternyata ini bacaan majais, ini bacaan matobi'i begitu ya, sehingga itulah Bapak dan Ibu. Nah tadi malam saya akhirnya menjadi inisiatif saya buka di pagi hari ini, karena tadi malam itu yang membacakan Al-Quran saya salut, suaranya bagus ya, dan mereka mentalnya hebat, anak masih remaja lah, sekitar anak SMP kelas 3 atau mungkin SMA ya, saya lupa. Cuma mungkin ya karena grogi, dan ini sebenarnya pembelajaran buat kita semua sebagai orang tua, kemudian kepada bahwa dalam bacakan Al-Quran juga harus hati-hati ya. Makanya sebaiknya kalau misalnya membaca Al-Quran walaupun hafal, biasanya kalau seorang qori itu harus membawa Al-Quran yang kecil ya, itu hanya sebagai pengingat, walaupun mungkin ayat itu sudah hafal, tapi karena mungkin nefes ya, atau mungkin grogi, runtek, walaupun tidak kelihatan tadi malam. Jadi ayat yang dibaca itu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bacanya apa? Uiddat lil kafirin begitu. Saya jadi kok sepet gitu ya. Jadi loh, tapi saya juga agak tanda tanya apakah saya yang mungkin salah, atau mungkin ini yang sering saya, kayaknya saya sih hafal ayat itu ya. Jadi uiddat lil muttaqin bukan uiddat lil kafirin ya. Karena di sini ayat di situ bahwa yang artinya, dan bersegeralah mencari ampunan dan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi uiddat lil muttaqin itu berarti disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tadi disuruh minta ampunan, dan di sini ayatnya dan segeralah minta ampunan Allah. Nah, dan yang akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Tapi kalau uiddat lil muttaqin berarti bagi orang-orang kafir gitu ya. Nah ini akhirnya pagi hari ini karena Pak Mujahidin juga ini, saya juga kadang-kadang gimana ya, saya memberikan materi apa gitu ya, karena memang tidak ada materi khusus buat kami untuk menyampaikan hal-hal yang ini. Tapi begitulah, kalau Allah misalnya memberikan suatu ilmu ya, tidak ini aja. Jadi tadi malam saya pamit jam 10:04 ya, karena saya takut salat subuhnya kesiangan gitu. Saya pamitan sama yang di saya pamitan dulu gitu. Barangkali subuhnya kesiangan, saya bilang gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, ini juga mengingatkan saya Bapak dan Ibu, ketika saya dulu belajar Al-Qur'an bersama bapak saya, itu ada teman saya. Itu kalau baca Al-Quran itu sambil mondok-mondok Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi semangat sekali. Tapi begitu bapak saya uiddat lil muttaqin, mungkin agak ini juga pengantuk, baca aidut gitu ya, bukan uiddat, jadi balik ya. Nah, ini jadi saya kalau ada kata uiddat jadi ingat teman saya yang sekarang berada di Jakarta.
Itu ketika membaca uiddat lil muttaqin dan bacanya aiddut gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini panjenengan semuanya berarti pada pagi hari ini sudah menjalankan ayat ini, yaitu bersegera meminta ampunan atau mencari ampunan dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mendapatkan surga yang seluas bumi ya. Seluas langit dan seluas bumi ya, yang disediakan bagi panjenengan semua adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah merupakan upaya kita, ikhtiar kita agar bisa mendapatkan ampunan. Betapa tidak ketika pagi enak-enaknya orang tidur ya, kemudian begitu jam 4 tadi Mas Jundan sudah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Panjenengan langsung terbangun, atau mungkin sebelum itu sudah wungu, sudah bangun, maka ketika panjenengan langsung mendengar itu terbangun, itu merupakan sinyal Allah memberikan sinyal keberuntungan ya, sinyal panjenengan akan dijadikan orang-orang yang beruntung. Tapi ketika misalnya begitu bangun, jam 3:30, nah ini padahal 3:30 ini sampai subuh ini waktu yang sangat-sangat baik ya, waktu sahar atau waktu sahur, waktu yang sangat-sangat untuk mudah dikabulnya sebuah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami teruskan kembali bahwa panjenengan semuanya ini sudah merupakan atau mengaplikasikan upaya-upaya dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nah, hal ini bukan merupakan suatu hal yang ringan ya, karena kita harus melawan nafsu kita. Ya, nafsu kita itu yang selama ini senantiasa mengiringi hidup kita, maka akan senantiasa beriringan pula dengan kehidupan panjenengan. Kemudian setan itu selalu menggelidik di dalam hati kita, masuk ke dalam darah kita, agar kita itu menjadi teman mereka di neraka. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Jadi memang hal ini sangat berat sekali. Ketika panjenengan sudah berwudu, ini juga merupakan langkah-langkah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melangkah ke masjid ya, niat untuk berjamaah, ini juga merupakan upaya-upaya dalam mencari ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah masuk ke masjid kemudian dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ya, yang mana sholat ini sebaiknya dilakukan di rumah ya. Jadi di rumah tentu dilakukan, yaitu melakukan sholat qobliyah subuh ya, atau sholat fajar ya. Kalau qobliyah subuh itu lebih bagus ya. Kemudian upayakanlah ketika panjenengan semuanya misalnya bisa bangun lebih pagi sebelum subuh persiapan, maka Bapak dan Ibu bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh di masjid, di rumah, kemudian berjalan ke masjid ya. Apalagi selama perjalanan kalau tidak membaca sholawat ya, membaca istighfar ya. Kemudian di sini naik ya, maka sholat lagi, sholat tahiyatul masjid. Jadi dua-duanya kena ya. Nah, setelah masuk ke masjid Bapak dan Ibu ya, makanya tadi ketika saya sehabis sholat ya, banyak membaca istighfar, kemudian baca sholawat ya. Sebenarnya zikir yang yang di dalam hadis itu kan hanya membaca subhanallah ya. Jadi yang umum lah, yang umum dibacakan oleh imam. Tapi bukan berarti saya menyisipkan suatu zikir yang lain itu merupakan bid'ah, bukan gitu ya. Karena zikir ini kenapa saya sisipkan, karena biar Bapak dan Ibu terbiasa saja. Jadi ketika saya membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samai, terus hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim, itu juga ada hadisnya ya. Hadisnya itu sahih bahwa ketika di pagi hari itu setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib atau di setelah sore hari kita membaca itu, Rasulullah menjamin yang pertama adalah tidak pernah merasa galau ya, jadi anti galau ya. Dulu itu di Mentari ada program anti galau ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak ingin galau dalam hidupnya, maka membaca itu setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Itu sebenarnya zikir pribadi, namun saya menyelipkan agar Bapak dan Ibu terbiasa melakukan itu ya. Kemudian ketika saya membaca
sholawat ya, bahwa sholawat itu saya membaca 11 kali. Itu pun sebenarnya saya secara pribadi mendidik saya agar tidak lepas dari sholawat ketika kapan kita pergi, kita berjalan, ketika kita menuju masjid ya, ketika kita melakukan hal-hal yang sambil bisa disambi ya dengan membaca sholawat ya. Makanya sholawat itu satu-satunya perintah Allah yang Allah sendiri melakukan ya. Nah, kemudian istighfar ya, makanya saya mengawali dengan kalimat fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro ya. Nabi Musa itu berjihad ya, atau berdakwah selama 900 tahun ya, tapi kalimat yang disampaikan adalah fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Di situ ayatnya intisarinya bahwa kita disuruh banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdakwah selama 900 tahun itu Nabi Musa senantiasa menyampaikan mintalah ampun kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu, ayat ini adalah merupakan ayat dari surat Ali Imran ayat 133. Ini ada 4 ayat berikutnya yang benar-benar sangat berkaitan dengan ayat yang pertama. Jadi ayat itu dilanjutkan uiddat lil muttaqin, itu koma ya, koma, dan ayat berikutnya alladzina yu'minuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, siapa sih sebenarnya orang-orang yang bertakwa gitu ya? Maka Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya pada ayat 134 Quran surat Ali Imran, yaitu jadi orang-orang yang beriman itu orang-orang yang berinfak ya. Kemudian baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan atau kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di sini orang yang mencari ampunan atau orang yang mencari ampunan dari Allah atau dari Tuhan panjenengan semuanya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang-orang yang bertakwa? Adalah orang-orang yang berinfak. Ya, jadi alhamdulillah di wilayah lingkungan Masjid Nurul Falah ini sudah bisa berjalan dengan baik ya, baik infak Jumat, infak yang ada di masjid ini, kemudian infak bulanan, dan alhamdulillah sudah bisa memfasilitasi Bapak dan Ibu warga di lingkungan Masjid Nurul Falah ini. Nah, infak ini merupakan sesuatu hal yang benar-benar amat sangat berat ya, karena ketika kita mendapatkan sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita panen itu padahal 10% ya, 10% dari apa yang kita dapatkan itu kotoran sebenarnya yang harus kita keluarkan ya. Ketika itu tidak dikeluarkan ya, maka ini akan menjadi rusak amal kita ya, jadi menjadi nila setitik merusak susu sebelanga ya. Jadi rezeki yang kita dapatkan itu sebenarnya kalau kita mendapatkan rezeki seberapapun itu, kalau itu bukan merupakan dari hasil misalnya seperti pertanian kemudian yang lain, itu 2,5%. Tapi kalau hasil pertanian itu 10%. Itu pun ada kaidahnya ya. Jadi kapan kita mengeluarkan 10%? Ketika misalnya dalam pertanian airnya itu tidak repot ya, tidak harus disedot pakai diesel. Tapi misalnya kita harus disedot pakai diesel atau mungkin tanah tada hujan ya, panennya kalau hujan itu berarti 5%. Maka di sini infak benar-benar menguji kita ya. Kadang-kadang kan orang eman-eman gitu ya, lah oleh payah-payah gitu kan, oleh 10 kintal ngetok nane sekintal Pak ya. Lah ini angger ora dilatih dari hal-hal yang kecil, tidak dilatih dari hal-hal yang kecil, memang abot banget gitu ya. Tapi ketika Bapak dan Ibu sudah bisa melatih dengan hal-hal yang kecil, kalau pagi gitu ya, katakanlah rutinitas lah ya. Jadi bisa jadi begini, misalnya dalam 1 bulan kita gajinya 1,5 juta ya. Kita kan kalau misalnya 10%-nya kan 150 ya. 150 ya, kalau Jumatan itu ditukar sama paduan Pak, nukar Pak gitu ya, dibagi 30 kan hanya 5.000 ya. Hal yang semacam itu
kadang-kadang juga lupa, kita berat gitu ya. Padahal kalau sudah bisa kita memilih semacam itu bisa ya. Jadi 150.000 dibagi 30, itu berarti ada infak 5.000. Jadi kalau panjenengan bisa istiqomah semacam itu, wah luar biasa sekali ya. Jadi setiap pagi itu saya melakukan itu. Nah, infak di sini ya dalam keadaan sempit ya. Jadi dalam waktu luang maupun dalam waktu sempit ini artinya bukan waktu dalam arti itu ini ya. Jadi dalam keadaan, jadi panjenengan lagi keadaan sempit itu bisa berinfak, wah subhanallah luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya. Tapi apalagi sempit, kadang lagi rezekinya akeh pan infak abot gitu ya, sungkan gitu ya. Kata-kata eman-eman itu kadang ada, apalagi kadang-kadang oleh keringet-keringet gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang setan begitu kuatnya menggoda kita agar kita itu melakukan infak ya, padahal justru yang 10% ini yang akan kembali ya, yang akan menjadi ladang amal kita di akhirat nanti. Ini ada sebuah cerita, bukan ini pamer ya. Itu saya sendiri juga bisa belum melakukan ya, artinya ya walaupun dari sisi yang lain kita banyak hal-hal yang mungkin melakukan, tapi ini cerita ini benar-benar terjadi dan yang menceritakan ibu saya gitu. Ketika ibu saya bercerita kalau habis makan kadang-kadang itu bercerita gitu ya. Ceritanya begini, nyaimu itu, kalau bilang nyaimu itu dulu kan mbah perempuan gitu ya, nyaimu gitu. Ya sebenarnya mbah saya itu bukan nyai gitu, karena dulu hidupnya di Belandongan ya. Jadi nyaimu ke sing yang durung bisa niru ke siji nyaine kon ke ora gelem utang ya. Angga-angga panganan suka puasa ya. Sing nomor loro ya mau ngutangi ya gitu. Ora gelem utang tapi juga mau ngutangi. Nah, kemudian yang ketiga ini ada satu yang ibu durung bisa ya nglakoni apa? Jadi nyaine kon angger misalnya anak wong teka gitu kan, misalnya ini aku milih beras ya. Nah, ini yang pernah ngerti beras wis dipesusi gitu. Nah, jadi sekilo katakanlah, karena saya menantunya datang mesusi sekilo gitu. Anak wong nyilih beras, aku berasnya wis enteng gitu lah. Anaknya seminta wis tak pesusi, paruan gelem gitu. Itu sudah dipesusi Bapak dan Ibu ya. Ini kadang-kadang kalau saya mendengarkan cerita ibu saya jadi iya saya sendiri kok tidak bisa sejauh itu gitu. Nah, tadi kalau yang mau ngutangi atau mau ngutangi kemudian tidak mau hutang dan juga tidak mau ngutangi. Jadi kalau misalnya lagi omber katakanlah, "Nyi, aku nyar duitnya nyi," gitu. 100 misalnya gitu. Ya longgarnya aku rezeki aja hutang lah kayak. Aja hutang lah gitu ya. Jadi dengan yang semacam itu malah orang tidak merasa dihutangi, ajanya mau dadi bebane kon, ya, kon juga aja dadi bebane nyong ya. Cuman lagi tinggal rezeki nekon gitu. Nah, dengan yang semacam itu justru alhamdulillah katanya rezekinya itu mengalir lebih hebat dibandingkan ini. Padahal nyai saya itu katakanlah mbah saya ya, nenek saya itu tidak ada usaha yang katakanlah sifatnya rutinitas gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini merupakan aplikasi daripada amalan-amalan yang kita perlu aplikasikan ketika Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita. Kemudian siapa lagi orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, inilah yang berat Bapak dan Ibu ya. Terutama ini bapak-bapak ketika mungkin wis kesel-kesel ya. Mungkin ibu juga capek di rumah ya. Bocah enggara gitu. Kadang ya orang ngerti persoalan apa pak gitu kan, macam-macam gitu kan. Aduh, ini apa gitu. Nah, kalau ini bapak tidak bisa menahan amarahnya ya, itu akan berakibat fatal ya. Nah, ketika kita bisa menahan amarah, maka kita bisa memanage amarah agar kita tidak marah. Ya, ini adalah merupakan bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Bapak Ibu, memang kadang-kadang kita melihat sesuatu yang ada di hadapan kita, atau mungkin orang lain mengatakan sesuatu kepada kita yang membuat kita akan menjadi marah. Nah, kalau kita bisa menahan amarah itu ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa
yang namanya orang yang kuat itu bukan orang yang ahli tinju, ya, orang yang hebat, yang kuat, yang badannya kekar, kemudian dia bisa bertinju. Tapi adalah orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, ketika mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya marah. Nah, ketika kita bisa menjadi orang yang bisa menahan marah, ketika ada sesuatu yang menimpa secara sengaja atau mungkin secara tidak sengaja, bahkan tiba-tiba, maka di sini akan mudah menjadikan kita orang yang memaafkan orang lain, ya. Jadi memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW itu dilempari batu, ya, kemudian sampai berdarah, ya, malaikat Jibril saja sampai melihatnya itu, ya, tidak tega lah, ya, sehingga akan membalaskannya. Tapi Rasulullah SAW jangan, ya Jibril, ya, malah mendoakan, ya. Nah, kalau misalnya kita mau ketemu Kanjeng Nabi, nah justru itu Rasulullah SAW kan uswah kita, contoh kita, ya. Ya tidak semuanya bisa kita tiru. Yang namanya orang meniru ya tidak bisa persis, ya, tapi sedikit-sedikit, ya, jangan sedikit-sedikit, tapi walaupun hanya sedikit kita mencobalah untuk bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW memaafkan terhadap orang yang menyakiti, ya, yang meludahi, yang melempar, ya, bahkan Rasulullah membalas dengan sesuatu yang baik, ya. Orang yang biasa meludahi, ya, ketika orang itu sakit, yang lain belum niliki, ya, cakwir itu niliki, Rasulullah sendiri yang mengawali, ya. Nah, dengan akhlak Rasulullah SAW inilah maka orang begitu dengan kesadaran dirinya masuk Islam, ya. Nah, namun demikian ketika kita memaafkan, Rasulullah SAW ketika memaafkan itu ikhlas, tidak ada tendensi, ya, tidak ada sesuatu hal yang ingin bahwa Rasulullah itu adalah orang yang baik, tapi Rasulullah punya tendensi yangko, gitu, ya, kata-kata yangko, gitu, ya. Jadi mudah-mudahan ketika kita memberikan sesuatu, memaafkan orang lain, ya sudah. Misalnya saja Pak Lurah katakanlah diomongi, ya, dicerca, kemudian apalagi sekarang media sosial banyak hal-hal yang mudah untuk menjelekkan orang lain, kemudian Pak Lurahnya misalnya sudah tak maafkan, gitu. Tapi hanya di mulut saja, tapi kata-kata di belakangnya awas engkau, ya, karena mungkin seseorang yang sedang punya kekuasaan itu kan bisa membuat suatu kebijakan yang, ya, sementara dimaafkan katoni, gitu kan, di hadapan publik, ya, karena sebagai figur publik misalnya memaafkan, katanya seorang Pak Orsah dituntut, gitu. Tapi di belakangnya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya, yang menyengsarakan Bapak Ibu semuanya, ya ini tidak baik, ya. Ya, tapi kalau Rasulullah SAW ketika memaafkan itu plong, jadi ya memang benar-benar memaafkan dan ingin membuat masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik, menjadi masyarakat yang madani, ya. Inilah sifat Rasulullah SAW yang perlu kita tiru. Nah, di ayat ini bahwa Allah menandaskan lagi dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi ketika kita bisa melaksanakan infak, ya, sedekah, kemudian kita menjadi orang-orang yang bisa menahan amarahnya, kemudian ketika kita sudah bisa menahan amarahnya, maka implikasinya, ya, jadi kalau dalam matematika itu implikasinya, gitu, ya, implikasinya kelanjutannya maka dia akan menjadi orang-orang yang bisa memaafkan. Tapi ingat bahwa nafsu itu selalu mengiringi kita. Apakah memaafkannya kita karena memang ikhlas dan tidak punya rasa dendam apapun, ya, seperti Rasulullah itu tidak pernah merasakan, tidak pernah menanamkan rasa dendam di dalam dirinya, sehingga ketika Rasulullah memaafkan, ya benar-benar memaafkan, sudah tidak ada plenik-plenik di dalam hatinya yang kotor yang menjadikan Rasulullah dendam ingin membalas, tidak ada, ya. Kemudian di sini ketika kita sudah melakukan tiga hal itu, Allah juga menyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ketika Allah sudah mencintai kepada kita, maka tidak ada hal yang sulit, ya, ketika kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan-kebaikan kita, maka Allah juga melanjutkan, walladzina idza fa'alu fahissatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha
walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, di sini Allah melanjutkan lagi dalam ayat ini, masih ada keterkaitannya dengan ayat yang pertama, dilanjutkan lagi. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat kepada Allah. Jadi ketika bapak dan ibu mengucapkan sesuatu, ya, kemudian ingat, astagfirullah, tadi saya salah. Jadi orang-orang yang biasa melakukan tiga hal tadi, infak, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan orang lain, maka ketika dia melakukan sesuatu, dia segera mengingat kepada Allah. Ya. Bagaimana dia melakukan istighfar? Kemudian ketika dia salah, langsung dia minta maaf. Nah, ini adalah orang-orang, ciri-ciri orang yang tadi, tiga orang yang suka infak, yang suka bersedekah, kemudian orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dan bisa menahan amarahnya. Maka ketika dia mengerjakan perbuatan keji, bahkan sampai menzalimi sendiri, ya, maka dia sesegera mungkin mengingat kepada Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Maka dari itu ketika kita sholat itu merupakan suatu tindak lanjut dari apa yang bapak ibu lakukan. Ya, bapak sudah melakukan infak, ibu sudah bisa menahan amarah ketika ada hal-hal yang secara tiba-tiba atau mungkin sengaja atau tidak disengaja membuat bapak dan ibu marah, kemudian bisa menahan marah itu. Maka di sini ketika kita melakukan suatu kesalahan, langsung memohon kepada Allah, ya, memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi? Yaitu yang mengampuni dosa-dosa selain Allah. Ya. Jadi siapa lagi sih kalau yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Allah mengatakan demikian, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui bahwa balasannya adalah bagi mereka adalah surga. Jadi setelah kita mengetahui bahwa Allah itu mengampuni apa yang kita ini, kita tahu apa yang kita lakukan semuanya adalah nanti Allah akan memberikan balasan surga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di surat Ali Imran ini, monggo ini Rasulullah SAW ketika bangun itu senantiasa membaca 10 ayat terakhir, ya, dari surat Ali Imran ini. Begitu Rasulullah SAW, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian Rasulullah membaca 10 ayat terakhir, ya. Jadi 10 ayat terakhir itu isinya Robbana, Robbana, Robbana. Ada 4 kali diulang kata-kata Robbana. Jadi Rasulullah SAW 10 ayat terakhir ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah wungu bangun tidur, ya. Jadi dari ayat 190, jadi ayat 190 sampai ayat 200 Rasulullah SAW ketika wungu atau bangun dari tidurnya, maka Rasulullah SAW membaca 10 ayat ini. Jadi bapak dan ibu sebelum turun dari tempat tidur ketika bangun ini membaca ini. Cuma kadang-kadang ngapunten nggih, itu kadang-kadang kita kebeleknya ini. Jadi kalau dibaca sudah lancar ini berarti sekitar 3 menit bapak dan ibu. Jadi ayatnya itu berarti inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari ulil albab. Terus di sini ayat berikutnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana. Nah, di sini ayat 91. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Jadi dari ayat 191. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Ayat berikutnya lagi Rabbana lagi, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansor. Ada 4 ayat yang semuanya mengatakan Rabbana. Ayat berikutnya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya, ayat berikutnya lagi Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad, gitu ya. Jadi ada 10 ayat yang senantiasa
dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang jelas-jelas Rasulullah sendiri sudah mendapatkan jaminan surga saja masih minta kepada Allah, Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, kalau yang sering kita baca Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, Rabbana atina, ya gitu kan. Innallaha la yukhliful mi'ad gitu ya. Kalau saya yang biasa doa itu innallaha la yukhliful mi'ad, tapi juga ada kalimat yang mengatakan innallaha la tukhliful mi'ad. Nah, di mana intinya bahwa innallaha la tukhliful mi'ad, Allah itu tidak pernah ingkar janji ya. Kalau kita kan selalu ingkar janji gitu ya. Nah, ini maka dari itu Allah sendiri mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu. Jadi ketika kita berjanji, kata insya Allah itu jangan sebagai penampik bahwa kita punya niat wis ngomong insya Allah ke ya. Jadi kata insya Allah ke wis dua niat orang apik nyos niat mau ngomong insya Allah lah, orang susah ditekani gitu ya. Jadi ada hal yang ini. Nah, seperti misalnya andikan ya, misalnya saya seorang penceramah, katakanlah ada undangan gitu kan ya. Yang pertama diundang Mas Yunus ya. Kemudian yang pertama misalnya sedang Pak Jalil katakanlah, kemudian yang kedua Mas Yunus gitu kan, atau mungkin pertama Mas Yunus ya, tapi saya memandang bahwa Mas Yunus itu lebih hebat, lebih mampu dari Pak Jalil misalnya begitu katakanlah secara ekonomi. Nah, tapi ketika Pak Jalil datang yang ya setelah Mas Yunus, saya mengatakan insya Allah ke wis diniatkan orang tekamu kan gak usah lambe lah, ini sesuatu yang sangat berdosa sekali gitu. Jadi insya Allah usap lambe katakanlah wis diniati katakanlah janji biar katakanlah seakan-akan datang ya. Ini yang sesuatu hal yang jangan sampai dilakukan. Kalau memang tidak bisa ya ngomong saja tidak bisa gitu ya, atau mungkin dengan pertimbangan gitu ya, dengan kata-kata pertimbangan, insya Allahnya itu merupakan, itu namanya bodoni Gusti Allah gitu ya. Jadi, mengatakan insya Allah tapi di dalam hati sebenarnya sudah ada pertimbangan karena sudah mengetahui, atau mungkin sesuatu hal yang lain lah ya. Ini jadi jangan sampai menggunakan kata-kata insya Allah ini hanya untuk mengelabui bahwa dia seakan-akan akan menepati janji itu, tapi sebenarnya di dalam hati itu terbesit ngomong insya Allah ikalah nggak usah ditekani orang apa-apa gitu lah. Ini jangan sampai kita lakukan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, demikian apa yang bisa sampaikan sebagai pengganti ya dari Pak Ustaz Mujahidin. Mudah-mudahan di dalam surat Ali Imran ini tadi apa yang saya sampaikan, bahwa kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang senantiasa mensegerakan. Jadi segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan surga seluas langit dan seluas bumi, dan kita senantiasa akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kiranya itu saja Bapak dan Ibu. Marilah kita sebelum menutup ini kita tutup dengan istighfar. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa baraka ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi.